Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkungan sekolah. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar suasana saat istirahat. Nah anak-anak semuanya bermain di luar kelas. Mereka bermain di lapangan. Banyak permainan yang mereka lakukan. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, ataupun ada yang bermain oper air menggunakan gelas. Nah, selain permainan yang ada pada gambar ini, masih banyak permainan yang lain yang bisa anak-anak lakukan di sekolah pada saat istirahat. Ingat ya anak-anak, waktu bermain yang tepat saat berada di sekolah adalah saat istirahat. Selain permainan yang ada pada gambar tadi, tentu ini juga permainan yang seringkali digemari oleh anak-anak, terutama anak laki-laki, bermain bola. Selanjutnya juga ada permainan gobak sodor. Berikutnya permainan basket. Ya, basket juga seringkali digemari oleh anak-anak. Lalu ada permainan engklek atau yang juga biasa disebut sondah. Kemudian ada lompat tali. Selain lompat tali juga ada permainan ular naga. Ya, permainan ini tentu dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya ada permainan. Nah, ini adalah permainan bola kertas. Pada permainan bola kertas ini ada batu yang nantinya akan disusun, lalu ada bola yang terbuat dari kertas. Nah, dalam permainan bola kertas ini dibagi menjadi 2 tim. Nah, berikut ini adalah cerita tentang Benny dan teman-temannya yang bermain bola kertas. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah Benny dan teman-temannya sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri dari 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah, dan tim yang menang adalah tim yang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Nah, Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny juga melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan yang bernama Edo berusaha menyepak kertas yang dilemparkan oleh Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, anak-anak, itu adalah cerita Benny dan teman-temannya yang sedang bermain bola kertas. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan yang baru saja kita baca. Nah, tentu kalian masih ingat kata tanya yang bisa digunakan dalam membuat pertanyaan. Ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan kata-kata itu untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Pertanyaan pertama, apa nama permainan dalam bacaan tersebut? Nah, jawabannya adalah nama permainan dalam bacaan tersebut adalah bola kertas. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana Benny dan teman-temannya bermain bola kertas? Jawabannya, Benny dan teman-temannya bermain bola kertas di lapangan. Berikutnya,
Berapa tim yang harus dibentuk dalam permainan bola kertas? Jawabannya, ada 2 tim yang harus dibentuk dalam permainan bola kertas. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menjadi tim kalah dalam permainan tersebut? Nah, jawabannya tim Beni yang kalah dalam permainan tersebut. Berikutnya, di mana Beni dan teman-temannya bermain bola kertas? Jawabannya, Beni dan teman-temannya bermain bola kertas di lapangan. Nah, anak-anak, dari kalimat pertanyaan yang sudah tadi kita buat dan kita jawab, tentu kalian ingat ada beberapa kata tanya. Yang pertama ada kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Nah, yang kedua ada kata tanya berapa. Berapa ini untuk menanyakan jumlah atau bisa juga menanyakan harga. Berikutnya di mana? Di mana menunjukkan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Lalu ada kata tanya mengapa. Mengapa ini untuk menanyakan alasan. Lalu ada kata tanya kemana. Berarti ini untuk menanyakan arah tujuan. Lalu ada kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan benda. Berikutnya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan, atau juga bisa tahun. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan lagi teks bacaan tadi. Di dalam gambar sudah ada kalimat yang diberi tanda biru, warna biru. Ya, kalimatnya itu adalah Beni, Edo, dan teman-temannya sedang asik bermain bola kertas. Mereka bermain di lapangan sekolah. Lalu kalimat berikutnya, Beni sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola ke arah lawannya. Kita perhatikan kalimat berikut. Beni, Edo, dan teman-temannya sudah Miss beri tanda merah. Nah, anak-anak, kata Beni, Edo, dan teman-temannya bisa kita ganti dengan kata mereka, dengan kata ganti mereka. Ya. Kemudian untuk kalimat yang berikutnya, Beni sedang memegang bola kertas. Nah, Beni pada kalimat pertama bisa kita ganti dengan kata ganti ia. Nah, untuk contoh berikutnya, misalnya ada kalimat Santi membeli buku di Gramedia. Santi membeli buku cerita. Nah, kata Santi bisa kita ganti. Ya, kita bisa ganti dengan ia. Jadi, ia membeli buku cerita. Santi diganti dengan ia. Lalu kalimat berikutnya, Bayu, Joni, dan Kiki bermain gobak sodor. Nah, Bayu, Joni, dan Kiki bermain dengan rukun. Nah, kata Bayu, Joni, dan Kiki bisa kita ganti menjadi mereka. Mereka bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tentang Beni dan teman-temannya, sekarang kita tahu bahwa untuk bermain bola kertas kita harus membentuk 2 tim. Sekarang perhatikan, misalkan ada 6 orang anak. Nah, 6 orang anak ini harus dibagi ke dalam 2 tim. Nah, ini adalah anak-anak yang akan bermain bola kertas. Ada Lani, ada Tony, Banu, Lucy, Mika, dan Made. Kita akan membaginya ke dalam 2 tim. Yang pertama Lani akan kita
masukkan pada tim yang pertama. Sedangkan Tony akan menjadi tim 2. Nah, dari 6 orang tadi sudah berkurang 2 orang karena mereka sudah masuk ke dalam tim. Maka kita buat pengurangannya. 6 dikurangi 2, sisanya adalah 4. Nah, anak-anak, dalam permainan bola kertas ada 2 tim, di mana setiap tim memiliki jumlah anggota yang sama. Nah, sekarang misalkan ada 6 orang, maka 6 orang ini akan dibagi ke dalam 2 tim. Nah, ada Lani, Tony, Banu, Lucy, Mika, dan Made. Nah, mereka akan dibagi menjadi 2 tim. Untuk Lani akan menjadi tim 1 dan untuk Tony akan menjadi tim 2. Nah, tadi ada 6 orang. Karena sudah menjadi tim 1 dan tim 2, maka dikurangi 2. 6 dikurangi 2, sisanya 4. Nah, kita akan masukkan kembali Banu. Banu menjadi tim 1 dan Lucy menjadi tim 2. Kalau tadi sisa 4 orang, maka sekarang sudah berkurang lagi 2 orang. Kita buat pengurangannya. 4 dikurangi 2, maka tersisa 2 orang. Nah, kita akan masukkan Mika menjadi tim 1 dan Made menjadi tim 2. Nah, kalau tadi sisa 2 orang, sekarang karena Mika dan Made sudah masuk ke dalam tim, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan buat pembagiannya, bentuk pembagiannya. Tadi ada 6 orang, kemudian dibagi, ini adalah lambang pembagian. Dibagi ke dalam 2 tim. Jadi setiap tim berjumlah 3 orang. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, anak-anak, pembagian dapat diselesaikan dengan cara pengurangan berulang. Nah, untuk contoh selanjutnya coba perhatikan. Ada Edo yang mempunyai 12 permen. Lalu Edo ini ingin membagikan permen-permen ini kepada teman-temannya, di mana nanti setiap teman akan mendapat 4 buah permen. Pertanyaannya, berapa teman yang akan menerima permen dari Edo? Kita buat dulu gambar permennya sebanyak 12. Lalu teman yang akan diberikan permen yang pertama adalah Mika. Nah, Mika mendapat 4 permen dari Edo. Nah, permen Edo yang tadinya ada 12, sekarang sudah berkurang 4. Maka sisanya adalah 8. Nah, teman yang kedua yang akan diberikan permen bernama Bima. Kita berikan 4 permen kepada Bima. Nah, maka permen Edo berkurang sebanyak 4. Dikurangi 4. Lalu berikutnya teman yang akan diberikan permen oleh Edo adalah Billy. Kita kurangi lagi 4. Nah, 12 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak, 12 permen milik Edo tadi akan diberikan kepada 3 orang temannya, di mana setiap teman nanti akan mendapatkan 4 buah permen. Untuk contoh selanjutnya, ada 15 dibagi dengan 5. Berapa ya? Mari kita hitung dengan cara pengurangan berulang. Kita kurangkan 15 dikurangi 5 terus menerus sampai hasilnya nanti 0. Kita tulis 15, karena dibagi 5 kita kurangi 5.
Nah, 15 dikurangi 5, sisanya adalah 10. Karena masih bersisa, maka kita kurangi lagi 5. Nah, sekarang 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, kita kurangi lagi 5. Maka 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena sudah tidak bersisa lagi, sekarang kita akan hitung ada berapa 5 pada pengurangan tersebut. Kita perhatikan, ada 1, 2, 3. Nah, maka 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Untuk contoh yang terakhir, coba perhatikan pembagian berikut ini. 20 dibagi 4. Nah, kita akan membuat kalimat matematikanya. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat matematika sendiri ya. Miss di sini akan tuliskan contohnya seperti ini. Benny mempunyai 20 kue. Kue-kue itu dibagi kepada 4 orang temannya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kue yang diterima temannya? Nah, kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Kita akan kurangkan 20 dikurangi 4 secara terus-menerus sampai nanti hasilnya 0. Kita tulis 20 di sini, lalu kita kurangi 4. 20 dikurangi 4, sisanya adalah 16. Nah, kita kurangi lagi 4. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kita kurangi lagi 4. Nah, 12 dikurangi 4, maka sisanya 8. Kita akan kurangi lagi 4. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jika sudah 0, maka sekarang kita akan menghitung ada berapa angka 4 pada pengurangan tersebut. Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar membuat kalimat tanya, kemudian kita juga belajar tentang kata ganti orang, ada ia dan mereka. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan soal yang ada pada Google Classroom. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.